Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat serius. Ini sangat-sangat penting. Sekali lagi, ini sangat penting. Ini akan menolongmu untuk kamu menghindari cowok yang mencoba mendekatin kamu dengan alasan-alasan tertentu. Nah, saya berharap ini membuatmu tajam menilai mana yang harus kamu hindari apabila ada cowok yang mendekatimu, sehingga engkau tidak dipermainkan dan sehingga engkau tidak dikecewakan dan tidak buang-buang waktu. Jadi lima tipe cowok yang harus kamu hindari. Mau dia seganteng apapun, mau dia sekaya apapun, mau dia punya jabatan setinggi apapun, kamu harus hindari 5 tipe ini. Nah, tipe yang pertama adalah penipu. Jadi ada cowok yang memang ganteng, ada juga yang kaya, ada juga yang punya jabatan oke banget, tapi penipu. Dan kamu mesti jujur dengan realita yang ada, bahwa ternyata kamu ditipu sama dia. Ada banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Dan kalau kamu perhatikan, kayaknya dia biasa aja. Setiap kali berbohong dia santai banget, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, orang yang seperti itu udah terbiasa tuh berbohong. Nah, yang begini kamu harus hindari jauh-jauh. Mau dia seganteng Lee Min Ho sekalipun, kamu harus hindari. Karena saya beritahu, tidak ada hubungan yang berhasil yang dibangun di atas tipu-tipu. Yang ada adalah kerugian, dan kerugian. Siapa yang dirugikan? Ya pasti adalah ceweknya. Karena ceweknya tulus, dimanfaatin sama si penipu itu. So, tegas apabila kamu dapati dia seorang penipu. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe cowok yang harus kamu hindari. Maka yang kedua adalah si cowok itu nafsuan. Jadi setiap ngechat kamu yang dibahas hal-hal yang berbau nafsu. Begitu juga teleponan. Hanya itu yang dibahas terus. Bahkan lebih parahnya, dia mencoba menyentuhmu, merabahmu ketika kalian ketemu. Dan lebih parah lagi, dia meminta fotomu atau videomu yang sifatnya vulgar. Nah, cowok yang begini kamu harus hindari. Mau dia seganteng apapun, ini cowok kurang ajar. Mau dia sekaya apapun, maka saya beritahu, ini cowok kurang ajar. Nah, kamu harus tegas. Jangan sampai kamu dibutakan oleh jabatannya, kegantengannya, duitnya. Jangan sampai. Karena kalau kamu dimanfaatkan dan kamu akhirnya terbuai, begitu kamu rusak nantinya, dengan segampang itu pula dia akan meninggalkanmu. Dia akan berpaling dengan yang lain. Karena memang dia datang bukan karena cinta. Dia datang karena nafsu. Jadi dia pengen memuaskan itu dari dirimu. Jadi bayangkan, ini cowok jahat banget. Kalau ada cowok mendekatimu hanya karena ingin memuaskan nafsunya, itu jahat banget.
Jadi kamu targetnya dia. Nah, kamu harus tegas, lihat ciri-cirinya. Ketika chatting, ketika teleponan, ketika video call, ketika ketemu, lihat ciri-cirinya. Mengarah kemana. Jadilah cewek yang tegas. Kalau enggak, kamu akan dipermainkan. Kalau enggak, kamu akan kecewa di kemudian hari. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tipe cowok yang harus kamu hindari. Yang ketiga adalah cowok yang misterius. Misterius. Bayangin nih ya, kamu datang dengan apa adanya. Kamu jujur. Kamu terbuka mengenai pekerjaanmu. Terbuka mengenai keseharianmu. Terbuka mengenai keluargamu. Terbuka mengenai di mana rumahmu, keluargamu, dan lain-lain. Kamu apa adanya. Tapi si cowok ini, sampai detik ini, kamu nggak tahu dia kerja apa, rumahnya di mana, keluarga gimana, terus kemudian kamu nggak tahu tentang kehidupan dia sehari-hari. Jadi sangat-sangat misterius. Seorang cowok yang misterius, yang sulit diketahui kehidupannya, itu perlu dipertanyakan. Berarti ada yang dia rahasiakan, berarti ada yang dia sembunyikan. Dan orang ini tidak jujur, tidak terbuka, tidak baik orangnya. Ya, jadi penting untuk kamu bisa menilai. Ini orang datang dengan sikap yang apa adanya, yang terbuka mengenai kehidupannya, atau dengan kemisteriusan yang sampai sekarang buat kamu nggak tahu apa-apa tentang dia. Jadi kamu harus tegas, minta dia memberitahukan tentang kehidupannya, keluarganya, kesibukannya. Kalau nggak mau, kamu stop aja kedekatan itu. Itu cowok harus kamu hindari. Ya, jadi itu penting sekali untuk kamu ketahui. Yang keempat, tipe cowok yang harus kamu hindari. Yang keempat adalah cowok yang kasar. Masih dekat, coba membangun PDKT sama kamu. Kata-katanya sudah kasar. Mungkin tidak main tangan. Mungkin sikapnya belum kelihatan. Tindakannya belum kelihatan. Tapi cara dia berkata-kata udah kasar. Merendahkanmu lah. Merendahkan pekerjaanmu lah. Merendahkan keluargamu lah. Udah kasar. Meremehkanmu lah. Nah, yang begini, kamu stop dari awal. Jadi bilang ke dia, terima kasih. Mungkin kita hanya bisa berteman, tapi lebih daripada itu enggak. Karena kalau kamu paksakan hanya karena dia ganteng mungkin, hanya karena dia berduit mungkin dia kasar, maka kamu akan babak belur nanti. Babak belur perasaanmu. Untung-untung dia nggak main tangan. Tapi biasanya orang kalau kasar, tangannya itu cepat melayang. Nah, untuk itu kamu harus hindari tipikal cowok seperti ini. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tipe cowok yang harus kamu hindari. Maka yang terakhir adalah cowok yang kekanak-kanakan. Egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Hanya mementingkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia nggak peduli perasaanmu. Dia nggak peduli apa yang kamu pikirkan. Ngambekan. Apa-apa menghilang. Apa-apa susah dihubungin. Apa-apa susah diketemuin. Terus kemudian tidak ada tanggung jawab. Tidak ada komitmen. Hanya untuk have fun saja. Senang-senang saja. Nah, cowok yang kekanak-kanakan. Tidak akan ada pertumbuhan. Tidak akan ada pertumbuhan di dalam hubungan yang akan dijalani. Karena apa? Dia hanya fokus ke dirinya. Dia hanya senang-senang. Dan habis itu tidak ada tanggung jawab. Nah, ngapain kamu jalin hubungan dengan cowok yang seperti ini?
kamu buang-buang waktu nantinya. Kamu akan kecewa nantinya. Sejak dari sekarang, kamu harus tegas. Yang kekanak-kanakan, kamu harus hindari. Berteman saja. Oke? Ini boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Hari ini yang luar biasa. Hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.